여기 좀 봐봐. 이거 뭐야, 씨. 뒤지게 맞아서 그만 생을 마감하고 말았지. 단발머리 새끼가. 이거 움직이지 말라고. 가봐 땡겨 가봐 좀. 바로 올려 씨발 새끼. Baru juga terima gaji tapi Torik 2 bulan udah naik gaji. Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet, channel yang selalu setia membawakan film-film yang pasti ada di list tontonan favorit kalian. Dan kali ini Emon akan membawain sebuah film dari Korea nih yang berjudul Startup. Dan film ini tuh dirilis tahun 2019. Dan kalian pasti tahu siapa bintang dari film ini. Yap, benar banget, mamang kesayangan kita semua, yaitu Mamang Donli aka Ma Dong-seok. Bahkan gak cuma Donli aja, film ini tuh dimeriahkan oleh Park Jae Young Min dan kembaran Emon yaitu Mas Jung Hae In. Aduh, sama-sama ganteng-ganteng, dia dikit gitu. 11-12 juta. Dan film ini tuh dibuat berdasarkan webtoon yang berjudul Start, yang menceritakan seorang pemuda 18 tahun yang sedang mencari jati dirinya dan malah ketemu sama sultan kaya raya, pemilik restoran yang nyamar jadi tukang mie di kampung terpencil. Nah, penasaran buat yang belum nonton film ini? Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Film dibuka dengan memperlihatkan dua bujang, yang satunya berambut hitam dan satunya lagi berambut kuning. Si rambut hitam itu namanya adalah Sang-pil, sedangkan si rambut kuning namanya Taek-il. Hari ini Taek-il baru aja beli motor butut bekas dari aplikasi ijo, dan kelihatannya dia ditipu. Motor itu nyatanya nggak kuat nanjak yang membuat mereka nggak bisa pulang ke rumah dengan cepat. Itu pun mereka justru membuat pengendara lain jengkel dan sekalian menendang motornya si Taek-in. Taek-il yang aslinya sumbu pendek banget ini otomatis langsung ngejar si pengendara itu sampai dapat. Niatnya dia ingin memberi pelajaran, walaupun akhirnya Taek-il malah dikejar polisi gara-gara gak pakai helm. Dan ujung-ujungnya si Taek-il lah yang ditahan di kantor polisi, dan sang ibu pun menjemputnya pulang, meskipun harus memberinya pelajaran secara langsung di depan para halode yang bertugas di situ. Karena ternyata Taek-il beli motor butut itu dari jatah uang sekolah dari ibunya. Waduh. Karena kesel gara-gara dimarahin sang ibu, esoknya Taek-il pun cerita sama Sang-pil kalau dia mau pergi dari rumah. Taek-il nggak tahan tinggal sama ibunya sendiri, jadi ia ingin membuktikan kalau dia yang putus sekolah ini masih bisa hidup mandiri. Taek-il pun kemudian pergi ke terminal bis dengan modal pas-pasan. Ia bahkan beli tiket paling murah biar bisa keluar kota. Dan beberapa jam kemudian Taek-il tiba di sebuah kota kecil bernama Gunsan. Pertama kali dia menginjakan kaki di sana, Taek-il langsung bertemu dengan gadis berambut merah yang kelihatan kecil dan lemah. Tapi memang manusia dilarang melihatannya dari luarannya aja ya guys ya, karena nyatanya si gadis berambut merah ini jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Dengan penuh kesakitan, Taek-il yang juga kelaparan ini pun menemukan sebuah warung mie yang harga semangkoknya sangatlah murah. Jadi karena udah kepepet, Taek-il pun langsung memasuki warung itu. Di sana ternyata sepi sekali, cuma terlihat satu orang pria pensiunan yang merupakan pemilik warung tersebut. Setelah menyajikan semangkok mie buat Taek-il, diam-diam si pemilik warung ini memperhatikan penampilan Taek-il yang kelihatan masih sangat bocah. Pemilik warung yang akan kita panggil Pak Bos ini curiga kalau Taek-il ini kabur dari rumah, dan dia pun menyarankan Taek-il buat kembali pulang. Tapi saran itu nggak mungkin diterima Taek-il karena dia masih kesel dengan sang ibu. Dan di tengah-tengah Taek-il sedang menikmati mie-nya, tahu-tahu seorang kurir masuk ke warung dan dihajar seseorang di dapur. Di lain tempat, ibunya Taek-il berkali-kali menghubungi putranya tersebut, namun gak pernah mendapat jawaban. Pagi ini ibunya Taek-il bahkan masih masak sarapan buat Taek-il karena berpikir kalau anaknya itu akan pulang.
Walaupun lama-lama hal itu membuat ibunya Taek-il marah dan mengirim pesan kepada Taek-il agar gak usah pulang sekalian. Dan dengan sedih Taek-il pun menjawab kalau dia gak akan pulang juga dan bakal menemukan kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya, Taek-il pun berniat sarapan pagi di warung mie yang kemarin dan kebetulan sekali warung itu sedang membuka lowongan kurir makanan dan Taek-il pun langsung mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di sana. Awalnya Pak Bos nggak ingin menerima anak itu karena dia tahu Taek-il ini nggak akan mau pulang. Namun karena Taek-il memaksa dan yang paling penting dia bisa dapat tempat tinggal, akhirnya si Pak Bos pun menerimanya. Pada hari itu juga Taek-il langsung bekerja dan untuk pertama kalinya Taek-il bertemu dengan sosok yang selama ini menghuni dapur. Dan sosok itulah yang sering menghajar kurir makanan selama ini. Sosok ini bernama Gosok. Tubuhnya gempal, wajahnya sangat menyeramkan, tapi rambutnya malah seperti Dora. Hal itu membuatnya terlihat sangat aneh sampai Taek-il pun bingung. Tapi Taek-il gak punya rasa takut, bahkan meskipun sosok ini menyuruhnya buat menghormati yang lebih tua, Taek-il gak melakukannya sampai Gosok pun langsung menghajar Taek-il saat itu juga. Bangun-bangun, Taek-il menemukan dirinya udah tidur bersama Gosok dan kurir makanan satunya yang bernama Guman. Dia kaget bukan kepalang karena seingatnya tadi dia masih menantang koki gempal itu berantem. Apalagi dia melihat Gosok yang tidur dengan mata terbuka. Esok paginya Taek-il pun berniat kabur, namun gak disangka Gosok ternyata udah bangun dan akan menghajar Taek-il kalau bocah itu malah mangkir dari pekerjaan pertamanya. Seketika Taek-il pun merasa takut, jadi dia membatalkan niatnya tersebut. Akhirnya begitu warung mie ini buka, Taek-il pun resmi menjadi kurir antar makanan. Pagi ini ia sudah mendapat tugas yang pertama dan Gosok pun mengawasinya dengan ketat. Tapi karena Taek-il dasarnya adalah anak yang bengal, dia pun gak takut kalau Gosok bakal menghajarnya. Malamnya para karyawan warung mie ini beristirahat setelah seharian bekerja. Mereka makan malam bersama dan momen ini dijadikan Gosok buat ngasih nasihat kepada Taek-il sebagai karyawan yang paling muda. Namun bukannya menurut, Taek-il justru menantangnya dan tentu dengan gampangnya Gosok bakal meladeni tantangan itu. Tapi ternyata tidak seperti dugaan kita semua karena Gosok si badan besar ini rupanya adalah Once atau fansnya Twice garis keras. Saat tengah malam, Taek-il tiba-tiba terbangun karena badannya sakit semua gara-gara dihajar sama Gosok. Dia pun ingin balas dendam, tapi ternyata Gosok ini gak tidur dan membuat Taek-il sedikit ketakutan. Keesokan paginya, warung mie ini pun dapat orderan 1 mangkok doang dan tempatnya agak jauh. Namun karena pelayanan adalah nomor 1, si Pak Bos tetap nyuruh Taek-il untuk nganterin pesanannya. Taek-il pun kemudian berangkat yang ternyata tempatnya gak cuma jauh tapi lokasinya terletak di daerah perbukitan yang membuatnya capek karena harus jalan kaki. Gak disangka ternyata si pemesan itu adalah si rambut merah yang kemarin menghajar dirinya di stasiun. Taek-il yang emosian ini pun ingin membalasnya, tapi sialnya si rambut merah ini malah jauh lebih jago dari dirinya. Sementara itu, kita melipir dulu mundur ke beberapa hari ke belakang untuk menceritakan kisahnya si Sangpil, sahabatnya Taek-il. Begitu Taek-il merantau ke Gunsan, Sangpil ini jadi sendirian. Sebenarnya nasibnya pun gak beda jauh sama si Taek-il. Dia hidup dalam lingkaran kemiskinan dan tinggal bersama neneknya yang udah pikun. Bahkan si neneknya pun lupa caranya bernafas. Nggak, untung aja belum lupa. Untuk itulah Sangpil juga harus bekerja keras sampai mengorbankan sekolahnya. Lalu pada suatu hari ketika Sangpil lagi jalan-jalan di sebuah pasar, tiba-tiba seseorang mendatanginya. Dia adalah Donghua, kenalannya Sangpil yang sekarang sudah sukses. Saat melihat Sangpil yang tampak jelas sebagai seorang pengangguran, Donghua pun mengajaknya bekerja di perusahaannya.
Pada hari berikutnya, Donghua mulai mengajak Sang Pil untuk bertemu dengan kliennya, dan dari sini Sang Pil mengamati kalau pekerjaan Donghua ini sangatlah mudah. Dia tinggal duduk lalu menerima uang yang katanya disebut bunga. Namun Donghua mengingatkan Sang Pil kalau pekerjaan ini membutuhkan ketelitian. Salah sedikit aja bisa membuatnya terluka. Yang tanpa Sang Pil sadari, Donghua itu aslinya adalah debt collector. Esok harinya, Donghua mengajak Sang Pil untuk menyebar brosur di tengah pasar. Dan pada siang itulah Sang Pil melihat ibu Taek-il ada di pasar dan kelihatannya sedang ada masalah. Dan tiba-tiba scene berpindah memperlihatkan Taek-il yang pingsan di taman setelah dihajar oleh gadis berambut merah. Taek-il sempat linglung sesaat, namun yang membuatnya kesal adalah menyadari kalau gadis itu membayar minyak kurang 10.000 rupiah. Taek-il pun lantas pulang ke kontrakan, dan di sana Pak Bos langsung menegur Taek-il yang tiba-tiba menghilang saat jam kerja. Apalagi sekarang dia malah pulang terlambat. Namun saat melihat wajahnya Taek-il yang babak belur, Pak Bos jadi merasa kasihan. Berbeda dengan Gosuk yang langsung menertawakannya. Gak lama kemudian tahu-tahu HP-nya Taek-il berdering. Rupanya Sang Pil menelpon, dan dengan jahilnya Gosuk mengangkat telepon itu dengan pura-pura jadi Taek-il. 뒤지게 맞아서 그만 생을 마감하고 말았지. Tapi untungnya dengan cepat Taek-il mengambil HP-nya dan sekarang dia bisa bicara dengan sohibnya itu. Ternyata si Sang Pil memberi kabar pada Taek-il tentang ibunya yang ada di pasar siang ini. Sang Pil berpikir kalau ibu sahabatnya itu mungkin terlibat sebuah masalah. Namun Taek-il sama sekali gak khawatir dan gak peduli mendengar hal itu. Dia malah langsung mematikan telepon sahabatnya tersebut. Sampai sekarang Taek-il belum bisa menurunkan ego untuk menghubungi ibu kandungnya itu. Namun sebenarnya kalau boleh jujur aja, Taek-il ini cuma gengsi doang. Jauh di dalam hatinya dia ingin menanyakan kabar sang ibu. Tapi di saat dia ingin mengirim pesan, Taek-il selalu ingat kemarahan ibunya sampai ia merasa kalau sang ibu ini sangat membencinya. Gara-gara itulah Taek-il pun membatalkan niatnya untuk mengirim pesan. Dan di saat Taek-il udah tidur, Gosuk malah mengganggunya. Yang itu membuat Taek-il kesal dan mau nyebat di luar. Di lain tempat, nasib si gadis rambut merah itu juga nggak kalah menyedihkan. Ternyata dia ini adalah seorang sebatang kara yang nggak punya tempat tinggal. Dan beberapa hari yang lalu, gadis 17 tahun bernama Kyung Jo ini terpaksa menginap di sauna sampai ia bertemu dengan mbak-mbak umur 25 tahun yang mengajaknya patungan buat tinggal di kos-kosan. Sejak saat itu Kyung Jo tinggal bersama mereka. Namun tanpa diduga, mbak-mbak yang kita panggil aja Ina dan Ani ini tahu-tahu membawa pacarnya ke kos-kosan. Otomatis Kyung Jo marah karena mereka sudah sepakat kalau nggak boleh bawa pria ke kosan mereka. Dan jahatnya, bukannya minta maaf, pacar Ina dan Ani ini malah menantang Kyung Jo untuk berkelahi. Keributan itu ternyata sampai membangunkan ibu kos, dan ibu kos langsung otomatis mengusir mereka pergi. Kyung Jo pun langsung pergi juga, dan mas-mas kurang ajar yang bakal kita panggil Dono dan Doni ini langsung mengejarnya. Kyung Jo pun berlari dengan sangat cepat. Dia nggak peduli mau lari kemana, asalkan bisa terbebas dari para pria itu. Sementara itu kita kembali kepada Taek-il yang mau nyebat di rooftop. Kebetulan aja dia justru ketemu sama Guman yang belum tidur karena mau latihan masak. Mereka sempat ngobrol sebentar sebelum Gosuk datang dan menyuruh Taek-il mematikan sebatnya. Dan di saat mereka bertiga berada di rooftop, Taek-il melihat si gadis rambut merah yang berlari dari kejauhan. Dia yang baru saja tepar gara-gara dihajar berniat ingin membalasnya lagi. Dan Taek-il pun mengejarnya sampai dia sadar kalau ternyata gadis ini juga sedang diincar dua pria. Gak lama kemudian dua pria ini akhirnya berhasil menangkap Kyung Jo. Taek-il yang awalnya mau balas dendam seketika dilema harus menolong atau ikut balas dendam. Tapi karena dia kasihan sama si gadis rambut merah itu, akhirnya Taek-il pun menolongnya.
Di sisi lain, Guman yang melihat Taek-il terkapar berniat menolongnya. Namun sialnya senjata makan tuan. Taek-il sempat minta tolong sama Gosok, tapi pria berbadan gempal berwajah menyeramkan tapi berambut Dora itu malah diam di tempat. Kayak koneksinya nge-lag di masnya. Untungnya keributan ini membuat satu RT bangun dan dua pria ini pun langsung kabur. Akhirnya Taek-il pun membawa Kyungjo ke warung mie dan mengobatinya. Namun karena Kyungjo merasa nggak enak, dia pun memutuskan pergi walaupun wajahnya masih terluka. Kyungjo pun pergi. Ketika Kyungjo pergi, Taek-il menyadari kalau gadis itu nggak pakai sandal maupun sepatu. Jadi meskipun gengsinya setinggi langit, Taek-il memberikan sepatunya supaya kaki Kyungjo nggak kedinginan. Keesokan harinya, Taek-il pun mulai menginterogasi Gosok yang ia anggap sebagai pengecut. Biasanya Gosok selalu menghajarnya, namun di saat-saat genting seperti tadi malam, Gosok malah tiba-tiba nggak bisa berantem sama sekali. Dan itu membuat Taek-il sangat kesal. Siang harinya, Taek-il lagi-lagi diminta untuk nganterin mie ke tempat yang super jauh. Tapi sekarang Taek-il sudah nggak kaget karena yang pesan adalah si Kyungjo. Rupanya Kyungjo ini memesan mie karena ia juga ingin mengembalikan sepatunya Taek-il. Dan kabar baiknya sekarang Kyungjo nggak pernah lagi mau menghajar Taek-il. Ia justru sangat berterima kasih karena Taek-il semalam telah menyelamatkan hidupnya. Malam harinya Taek-il pun ngantarin makanan lagi untuk pesanan yang terakhir. Taek-il kembali ke warung mie dan ternyata Pak Bos lagi bagi-bagi uang gajian. Setelah mengalami susah dan senang bersama-sama, Pak Bos baru sadar kalau Taek-il ini adalah pemuda yang bertanggung jawab. Begitu juga dengan Gosok yang merasa terharu karena ternyata pemuda serampangan itu mampu bertahan menjadi kurir makanan. Gosok pun dengan semangatnya minta ditraktir sama Taek-il. Jadi mereka berdua pun pergi ke warung tenda pinggir jalan bareng-bareng. Mereka berempat pun bersenang-senang sambil minum minuman khas Korsel, hingga Pak Bos pun mengingatkan Taek-il untuk segera pulang. Karena sebagai pimpinan, Pak Bos masih berusaha mendidik para karyawannya, apalagi Taek-il yang belum genap 20 tahun. Meskipun sudah punya KTP, dia perlu dibimbing, utamanya biar nggak durhaka kepada sang ibu. Tapi ya namanya juga Taek-il, ketika sedang dinasehati oleh Pak Bos, dia malah salah fokus sama Gosok yang terus mengganggunya, dan ujung-ujungnya mereka malah berantem sendiri. 이 개새끼야. 손 털지 마, 이 개. Namun akhirnya Taek-il pun menuruti saran si Pak Bos. Keesokan harinya Taek-il pun pulang ke rumah. Namun sama seperti biasanya, rumah Taek-il kosong karena ibunya pergi kerja. Dan juga sudah menjadi kebiasaan kalau sang ibu ini selalu meninggalkan makanan di meja makan untuk Taek-il makan. Di mana hal ini menandakan kalau ibunya Taek-il ini selalu berpikir jika anaknya pasti akan pulang. Kok tiba-tiba terharu ya? Ibu pengen pulang. Emang ya kalau kasih sayang seorang ibu tuh gak akan pernah hilang meskipun anaknya sebandel itu anjir. Oke, kita lanjut. Sementara itu, mumpung si Taek-il ini lagi berada di Seoul, ia langsung bertemu dengan sahabatnya Sangpil yang kini penampilannya seperti orang kaya. Dengan bangganya, Sangpil menceritakan pekerjaannya yang bergerak di bidang keuangan. Dan sesuai dengan doktrinnya Donghua, Sangpil menerapkan kalau pekerjaannya ini menolong orang-orang yang kurang mampu. Pada itulah Taek-il sadar kalau Sangpil ini bekerja pada seorang rentenir. Ia pun meminta Sangpil buat keluar dari sana karena pekerjaan itu nggak cocok buat Sangpil yang hati dan pikirannya terlalu polos. Namun Sangpil nggak mau keluar dari pekerjaan itu. Baginya gajinya sangat besar dan lebih dari cukup untuk menghidupi dirinya dengan sang nenek. Dan beberapa hari kemudian setelah menemui Sangpil, sekarang Taek-il menemui ibunya yang ternyata berjualan roti panggang dengan nama Go Taek-il. Taek-il pun kesal karena namanya dipakai oleh sang ibu. Di sisi lain, ibu Taek-il juga marah karena Taek-il gak kunjung pulang. Dan dalam waktu singkat, ibu dan anak ini pun bertengkar lagi sama seperti sebelumnya. 나를 엄마라고 생각하긴 하는 거야? 아, 그러니까 지금 와서 이렇게 걔는 하기 싫어도 일해서 벌어 먹고 살아야 돼. 좀 믿어주면 안 돼, 좀? 아니 어떻게 하고 싶은 일만 하고 살아? Untungnya, akhirnya ibu Taek-il menyadari kalau dirinya ini terlalu kasar. Namun sayangnya Taek-il udah terlanjur sakit hati, hingga dia pun memilih untuk pergi lagi. Tapi sebelum ia pergi, Taek-il memberikan seluruh gaji pertamanya itu untuk sang ibu. Mereka ini saling berantem tapi saling sayang.
Keesokan harinya, seorang pria dari Dinas Perizinan Korea memberi informasi kepada ibunya Taek-il kalau lapak yang ia gunakan adalah bangunan ilegal, yang itu berarti dalam waktu dekat bangunan itu akan dirobohkan. Sementara itu, ketika Taek-il kembali ke Gunsan, ternyata sekarang si rambut merah alias Kyungjo ikut bekerja di warung mie-nya Pak Bos. Untuk itu, Pak Bos mengizinkan Kyungjo tidur di kamar belakang. Sesaat kemudian Taek-il protes karena dari dulu Pak Bos gak pernah ngizinin dia untuk tidur di sana. Karena rupanya kamar itu merupakan milik putrinya Pak Bos yang kini udah gak ada. Dan sampai sekarang Pak Bos belum benar-benar mengikhlaskan kepergian putrinya tersebut. Dan untuk menyambut Kyungjo sebagai karyawan baru, Gosuk pun ngajakin mereka semua ke Inul Vista. Hingga malam pun sudah semakin larut, mereka berempat pun memutuskan untuk pulang. Tapi Guman dan juga Kyungjo masih ke Indo April buat beli minum. Sedangkan Taek-il dan Gosuk menunggu di luar. Dan pada saat itulah mobil hitam datang membawa cewek-cewek aplikasi hijau. Ketika cewek terakhir kesulitan menutup pintu, Taek-il membantunya karena dia memang suka menolong. Tapi ternyata itulah awal petaka dimulai. Karena sopir mobil hitam itu ternyata adalah si Dono yang membuat Taek-il langsung menaik pitam. Dan Taek-il lagi-lagi terkapar, jadi sekarang yang tersisa tinggal si Gosuk. Tadinya Taek-il gak berharap Gosuk akan menolongnya, tapi rupanya kali ini lain cerita. Malam itu mereka semua pun berhasil kabur dari serangan Dono. Sialnya urusan itu belum selesai karena keesokan harinya Dono malah ngajak teman-temannya ke warung mie-nya Pak Bos dan mencari Taek-il dan juga Gosuk. Namun tentu aja mereka semua melawan. Sayangnya itu semua nggak cukup. Dono dan teman-temannya menyerang membabi buta hingga mereka menghancurkan guci abu mendiang putrinya Pak Bos. Dan gara-gara pecahan guci itulah akhirnya si Gosuk pun turun tangan. Dan akhirnya Dono dan kawan-kawannya pun dibawa ke kantor polisi. Dan siapa sangka ternyata mereka telah menjadi buronan kasus perdagangan cewek aplikasi hijau. Sementara itu tanpa ada yang sadar, salah satu polisi pun mengenali Gosuk. Namun Gosuk menyuruhnya untuk tutup mulut. Karena sebenarnya Gosuk ini bukan sekedar tukang masak mie biasa. Dulu dia bertemu Pak Bos ketika Pak Bos baru aja kehilangan putrinya. Waktu itu Pak Bos ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun beruntung Gosuk berhasil menolongnya. Dan sejak saat itu Gosuk pun menemani si Pak Bos. Bahkan dia rela pakai wig rambut Dora untuk mengobati kerinduan Pak Bos terhadap putri tunggalnya yang udah tiada. Tapi ternyata sejak peristiwa pengeroyokan semalam, kejadian di warung mie Pak Bos semakin aneh lagi. Pagi ini ketika Taek-il ingin bekerja seperti biasa, dia malah menemukan banyak orang asing yang berjas rapi. Taek-il sempat berpikir kalau Gosuk akan ditangkap oleh para preman gara-gara kejadian semalam. Jadi ia ingin menolong Gosuk. Namun rupanya orang-orang itu malah tunduk sama si Gosuk. Mereka segera pergi ketika Gosuk minta mereka meninggalkan tempat itu. Karena ternyata plot twistnya, Gosuk ini aslinya adalah seorang sultan sekaligus bos gangster yang paling ditakuti di Korea. Selama ini ia sedang nyamar jadi tukang masak karena dia ingin menemani si Pak Bos dalam hidupnya. Tapi supaya nggak menimbulkan keributan yang lebih parah, malam ini Gosuk pun memutuskan untuk pergi dari sana. 형님 잘 사십시오. 물어봐. 웍질 열심히 해. 형 그 안 가면 안 돼요. Sementara itu yang terjadi di Seoul juga nggak lebih baik daripada Gunsan. Malam ini Sang Pil berniat mengunjungi ibunya Taek-il. Pada saat itulah ia baru tahu kalau lapak jualan ibunya Taek-il akan dirobohkan karena merupakan bangunan ilegal. Dan dengan cepat Sang Pil langsung mengabari Taek-il. Ia pun meminta kawannya ini untuk menanyakan kabar sang ibu. Namun ketika Taek-il menelponnya, ibu Taek-il nggak mau mengangkat telepon dari putranya.
Akhirnya buntut dari kejadian pengerusakan warung itu, malam ini Pak Bos mengumumkan akan menutupnya untuk sementara waktu. Pak Bos pun akan merenovasinya selama 1 minggu dan ia pun memberi kesempatan pada seluruh karyawannya untuk berlibur atau setidaknya menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Oh, keren. Kesempatan inilah yang digunakan untuk Taek-il untuk mengunjungi ibunya di Seoul dan ngajakin Kyung-jo untuk membuat ibunya berpikir kalau gadis ini adalah pacar putranya. Di situ ibunya Taek-il pun berusaha mengalihkan perhatian Taek-il ketika Taek-il minta ibunya untuk meninggalkan tempat ini. Sebisa mungkin sang ibu terlihat kuat sampai membuat Taek-il merasa muak. 아니 엄마 힘든 거 왜 얘기를 안 해? 태길이가 원래 이런 애가 내가 하는 아닌데. 거 사사건 거 다 간섭하면서 엄마는 뭐 엄마 알아서 한다고? 아 몰라. 아 박살이 나도 엄마가 뒤지게 패든 뭐 알아서 해. 다 몰라. 하겠다는 거야 진짜. Dan dalam waktu yang bersamaan, Sang Pil siang ini bersama Donghwa dan bos mereka bermaksud menagih utang para klien. Dan gak disangka salah satu klien si bos ini adalah ibunya Taek-il. Tentu aja Sang Pil langsung menghalangi bosnya supaya gak melukai ibu sahabatnya itu. Namun upaya itu gagal sampai Taek-il kembali lagi ke lapak ibunya. 그러니까 제발 진짜. 뭐 그냥 철거만 하고 가시든가 뭐 하는 거야 씨발. 야야야. 엄마 이거 한다고 돈 빌렸어? 아니 엄마 일을 안 그랬어. 이걸 안 그랬어. 아니야. 뭐가 아니야 이 새끼. 나가요. 새끼야. 나가요 내가. Di tengah-tengah keributan itu, si bos sempat menemukan gaji pertama Taek-il yang masih rapi di dalam amplop. Si bos pun ingin mengambilnya, tapi ibu Taek-il langsung menahannya. Taek-il yang gak terima ibunya dibikin sampai memohon-mohon seperti itu, langsung menyerang si bos. Dan gara-gara itu Taek-il pun terluka dan itu membuat sang ibu nggak terima dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun akhirnya lapak ibunya Taek-il pun tetap aja dihancurkan oleh pemerintah. Ia juga akhirnya menjual rumahnya untuk membayar utang dan kini tinggal bersama Sang Pil dan juga neneknya. Sementara itu, Go-suk yang kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos gangster juga sempat mampir ke restorannya yang sudah bintang 5. Dia niatnya mau masak sebentar buat makan malam, tapi para koki di resto itu malah mengaturnya ini itu sampai membuatnya kesal. Dan pada saat itulah Go-suk menyadari kalau dia nggak bisa meninggalkan Pak Bos dengan warung mie-nya yang kecil. Karena di warung mie itulah Pak Bos membebaskannya berkreasi sesuai dengan keinginannya. Akhirnya Go-suk pun meninggalkan restorannya itu dan kini kembali ke warung mie-nya Pak Bos. Ia pun bekerja lagi dengan si Guman yang sudah diangkat menjadi asisten tukang masak. Kyung-jo si rambut merah pun sekarang rambutnya udah kembali dicat hitam karena ia ingin bersekolah. Dan di lain tempat Taek-il sekarang sudah rukun dengan ibunya. Sudah saatnya dia menebus kesalahannya dengan menjadi anak yang berbakti biar gak masuk neraka karena durhaka. Dan filmnya pun tamat dengan ending yang sangat-sangat bahagia. Ya, dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini sebenarnya banyak sekali coy. Tapi yang paling penting nih, yang paling bisa disoroti adalah hubungan antara ibu dan anak, antara si Taek-il sama ibunya itu. Ya memang ya, yang namanya manusia itu pasti punya banyak keinginan dan punya banyak kesalahan. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa mengkomunikasikan keinginan itu. Biar kalau ada pendapat yang berlawanan, kita bisa ambil jalan tengahnya. Apalagi kalau di keluarga sendiri, yang notabene adalah orang yang bakal menyambut kita waktu pulang, orang yang selalu ada buat kita, dan orang yang memang ditakdirkan untuk jadi keluarga kita gitu. Ya pokoknya jadi kalau sama keluarga itu intinya dikomunikasikan yang baik ya guys ya. Jadi jangan sampai ada dendam gitu. Kalau namanya orang terdekat mah ya orang terdekat kan keluarga gitu ya kan. Jadi mungkin segitu dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah. Kencengin lagunya yuk. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.